Ruang Dewa Bela Diri, Bab 706 sampai dengan 710. Bab 706 saatnya berhenti di sini. Banyak sekali orang yang terkesiap menyaksikan pertarungan gila kedua pria itu. Pertarungan antara kedua belah pihak sungguh di luar imajinasi siapapun. Sebelumnya, tak seorang pun menyangka Ye Xiwen tak hanya mampu bersaing dengan Mu Shengji, tetapi juga sama sekali tak dirugikan, dan sama sekali tak terlihat kelelahan. Hal ini juga berbeda dengan metode rahasia yang selama ini dipikirkan banyak orang. Pasalnya, ketika sebuah metode rahasia diaktifkan, selalu ada berbagai fenomena aneh, seperti darah yang membumbung tinggi, dan semakin kuat metode rahasia tersebut, semakin mengerikan pula fenomenanya. Namun, tatapan acuh tak acuh Ye Xiwen sama sekali tak menunjukkan bahwa ia telah mengaktifkan metode rahasia yang mengejutkan. Keduanya bagaikan dewa iblis yang tak tertandingi, dan setiap gerakan mereka memancarkan aura yang dahsyat. Ini adalah kompetisi antara dua seni bela diri terbaik mereka. Keduanya memiliki kendali penuh dan tidak melanjutkan pertarungan. Meskipun ada perlindungan dari formasi, pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Tidak diketahui berapa banyak formasi yang akan hancur, dan harta yang tak terhitung jumlahnya akan terbuang sia-sia. Semua itu tidak sepadan. Keduanya sangat cepat, bagaikan kilat, bagaikan dua bintang besar yang saling bertabrakan terus-menerus di langit, menghancurkan hingga ke alam semesta, menghancurkan langit, dan mengirimkan awan-awan kacau ke angkasa. Dan yang paling mengerikan ialah, makin seringnya kedua orang itu bertarung, kedua belah pihak makin gusar dan tak kuasa lagi menahan diri, juga tak sanggup menahan diri. Sebab kedua belah pihak tahu bahwa lawannya adalah jagoan di level ini. Dan kalau mereka menahan diri sedikit saja, bisa-bisa mereka menghadapi serangan dahsyat dari lawan. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak lagi sesantai di awal, dan setiap pukulan berdarah. Sesekali, terlihat cipratan darah, dan tak seorang pun tahu darah siapa itu. Karena semua orang tidak lagi bisa melihat situasi pertempuran kedua belah pihak dengan jelas. Adegan pertempuran yang mengerikan itu begitu mengerikan hingga membuat banyak master ketakutan. Banyak prajurit yang menyaksikan dengan kesadaran ilahi mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Inilah kekuatan mengerikan dari kesempurnaan agung alam suci agung. Jika mereka naik, mereka mungkin tidak akan mampu menangkis satu pukulan pun dan akan dihajar sampai mati. Mereka semua merasakan jurang pemisah antara mereka dan kedua orang ini. Bahkan beberapa master di alam kesempurnaan agung Sage Agung yang hadir merasa ngeri. Karena mereka mendapati bahwa meskipun mereka berdua berada di alam kesempurnaan agung Sage Agung, jurang pemisah antara mereka dan kedua orang ini sangat besar. Seolah-olah mereka tidak berada di alam yang sama. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa melawan mereka berdua? Mungkin Huang Wuji adalah lawan yang layak dilawan. Tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Keduanya sudah berada di puncak Sage Agung. Jika semua orang terbiasa dengan situasi Mu Shengji, maka kekuatan tempur Ye Xiwen yang mengerikan sungguh tak terbayangkan oleh banyak orang, terutama para pejuang yang sebelumnya mengancam akan membunuh Ye Xiwen. Kini mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka sebelumnya berteriak ingin menyingkirkan Ye Xiwen. Tapi ini adalah sosok mengerikan yang mampu bersaing dengan dewa dalam pikiran mereka dan mempertahankan posisinya. Seperti Huang Wuji di masa lalu. Beranikah mereka berteriak di depan Huang Wuji seperti ini? Mungkin ada orang seperti itu sebelumnya. Tetapi orang-orang itu menghilang atau dicekik sampai mati oleh Huang Wuji. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan orang-orang itu. Meskipun Ye Xiwen jelas telah menggunakan beberapa metode rahasia, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Dalam waktu singkat yang membuat semua orang tercengang, kedua belah pihak saling bertukar ribuan jurus di langit berbintang. Setiap tabrakan bagaikan ledakan dahsyat, yang kekuatannya langsung mengubah meteorit menjadi debu. Mu Shengji meraung, pakaiannya agak compang-camping, tak lagi seanggun dulu. Selama bertahun-tahun ini, selain pertarungan dengan Huang Wuji, tak ada pertarungan dengan rekan-rekannya yang membuatnya begitu malu. Mereka tampaknya merupakan musuh bebuyutan, yang saling mendendam sejak lama, dan sering kali berperang satu sama lain. Namun, itu hanya Huang Wuji. Rekan-rekannya yang lain dikalahkan dan dihancurkan olehnya. Namun,
Ia tidak menyangka bahwa kini ia ditindas oleh pasukan cadangan. Baginya, ini adalah aib dan penghinaan yang besar. Dibandingkan dengannya, Ye Xiwen tidak jauh lebih baik. Tubuhnya dipenuhi luka hampir di mana-mana. Tubuh klon binatang bintang sangat kuat, dan serangan biasa tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, serangan Mu Shengji tentu saja bukan serangan biasa. Bahkan luka yang paling mengerikan pun begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, dan tulang-tulang putihnya terekspos, dan jumlahnya lebih dari 1. Sungguh mengerikan. Bahkan teknik generasi Phoenix Langitnya pun tak mampu menyembuhkan luka sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, penyembuhannya tak mampu mengimbangi kecepatan luka. Bisa dibayangkan betapa sengit dan sengitnya pertempuran antara kedua belah pihak. Namun, dibandingkan dengan amarah Mu Shengji, Ye Xiwen jauh lebih tenang. Mampu bertarung melawan Mu Shengji hingga saat ini sangatlah berarti baginya. Bagi tubuh aslinya, sekadar melihat pertarungan antar master tingkat ini saja sudah sangat bermanfaat dan ia akan bisa mendapatkan wawasan. Terlebih lagi, ia kini terlibat secara pribadi. Meskipun ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan level pertarungan ini di awal. Dia pernah bertarung melawan klon binatang bintang sebelumnya. Tetapi lawan-lawannya saat itu tidak cukup kuat. Dan pada dasarnya tidak ada yang semenakutkan Mu Shengji. Hal ini membuat ketidaknyamanannya semakin parah dan menjadi kelemahannya. Namun, seiring berjalannya pertempuran, cacat ini semakin mengecil, dan rasa tidak nyaman itu perlahan menghilang. Dengan kata lain, ia menggunakan pertempuran ini untuk mempersempit jarak antara dirinya dan klon binatang bintang. Kelemahannya perlahan menghilang, dan pertempuran pun semakin lancar. Mu Shengji pun menyadari hal ini dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kelemahannya tanpa henti. Namun, Ye Xiwen segera membaik dan segera mengatasi kelemahan ini. Mu Shengji tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Ye Xiwen mengalami kesulitan beradaptasi dengan kekuatannya saat ini karena dia baru saja menggunakan teknik rahasia. Begitu monumen kata Zen muncul, dunia akan ditaklukkan. Raung Mu Shengji. Hasil imbang dengan Ye Xiwen merupakan aib dan penghinaan besar baginya. Ia ingin membunuh Ye Xiwen sesegera mungkin. Seluruh dunia tiba-tiba berubah warna, dan energi spiritual yang tak terbatas diserap oleh prasasti kata Zen-nya. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah bergetar di bawah prasasti kata Zen-nya dan akan segera diredam olehnya. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya Mu Shengji. Meskipun ia baru saja mencapai tingkat Sage Agung dan kesempurnaan agung. Jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang Sage Agung dan kesempurnaan agung biasa tidak akan sebanding dengannya. Hanya orang aneh seperti Ye Xiwen, yang mengandalkan tubuhnya yang kuat, yang bisa bersaing dengannya. Kalau tidak, dia akan terkoyak-koyak di tempat. Boom! Langit tersapu dengan kekuatan yang luar biasa. Inti dari prasasti batu itu adalah kata Zen, yang dapat memurnikan prasasti batu itu menjadi senjata ajaib. Seketika, langit pun runtuh. Ye Xiwen juga meraung panjang. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis dan dia tidak boleh membiarkan Mu Shengji mendapatkan momentum. Sejak awal, meskipun Ye Xiwen tidak unggul, ia mampu menekan momentum Mu Shengji. Sebaliknya, momentumnya melonjak sedikit demi sedikit, dan pertarungan berjalan lebih lancar dan ia menjadi semakin kuat. Sekarang Mu Shengji ingin membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini dan membuat segalanya lebih baik. Tetapi bagaimana Ye Xiwen bisa membiarkannya melakukannya? Keduanya tak terkalahkan. Kalau bukan seorang master di alam transenden yang bertindak, siapa yang bisa menjadi lawan mereka? Banyak orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya dan bergumam. Ye Xiwen sangat kuat. Mu Shengji adalah sosok yang sangat menakutkan. Pria kuat yang bisa membuat orang tumbang hanya dengan sekali pandang. Tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Dia telah membuktikan kekuatannya. Awalnya, banyak orang hanya melihat mereka berdua bertarung sengit dan tidak merasa ada yang salah. Namun, beberapa orang memiliki visi dan langsung tahu apa yang akan dilakukan Mu Shengji. Ia ingin memulihkan momentumnya sendiri. Apa itu momentum? Itulah perasaan yang begitu kuat. Momentum awalnya yang memandang rendah dunia telah direbut oleh Ye Xiwen, dan kini ia ingin merebutnya kembali. Yang paling penting sekarang adalah Ye Xiwen. Bisakah dia menahan momentumnya? Jika dia tidak bisa,
dan membiarkan Mu Shengji bertarung dengan lebih mudah, maka semuanya akan ditentukan. Ye Xiwen mengetahuinya, tetapi justru karena dia mengetahuinya, dia menjadi lebih berhati-hati. Cermin Tianyuan di tubuh Ye Xiwen juga meledak dengan cahaya merah darah, dan kekuatan merah darah mengalir melalui tubuh Ye Xiwen dan langsung mengenainya. Ia menjelma menjadi bintang besar dan menerjang dengan ganas, sama sekali tidak lemah. Untuk serangan ini, Ye Xiwen bahkan mengerahkan kekuatan cermin Tianyuan di tubuhnya. Karena harus menekan urat nadi naga, Ye Xiwen jarang menggunakan energi cermin Tianyuan di hari kerja, dan biasanya memilih untuk melawan. Namun kini, ia tak lagi peduli dengan banyak hal, dan ia harus menghentikan Mu Shengji melepaskan momentumnya. Meteorit meledak satu demi satu di sekitar kedua pria itu. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertabrakan di udara, menyapu, menghancurkan ruang hampa, dan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan keduanya sulit ditebak, jauh melampaui imajinasi siapapun. Saat ini, mungkin hanya mereka yang kuat di alam transenden yang dapat melihat kekuatan keduanya secara sekilas. Melihat prasasti Zen dihalangi oleh Ye Xiwen, Mu Shengji, yang layak disebut veteran, melemparkan prasasti iblis lainnya tanpa ragu. Di tangan Mu Shengji, kekuatan kedua prasasti ini tak lebih lemah dari senjata suci agung. Setelah dipukul berulang kali, tinju Ye Xiwen hampir hancur berkeping-keping, dan tubuhnya meraung. Menghadapi monumen runtuh bertuliskan, "Setan", Ye Xiwen sama sekali tidak ragu. Ia segera membuka berbagai macam penglihatan aneh di belakangnya, dan berbagai macam jurus bela diri pun meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, berbagai macam penglihatan aneh terbentuk di belakangnya, dan ia pun bergegas maju untuk menghadapinya. Ledakan, kedua pria itu terpental menjauh. Mu Shengji mundur beberapa langkah, tetapi senyum tersungging di wajahnya. Ye Xiwen, di sisi lain, tampak agak malu. Jelas bahwa ia telah menderita beberapa kekalahan dalam pertempuran sebelumnya. Hahaha, sudah waktunya berhenti di sini. Untuk pertama kalinya, wajah Mu Shengji tidak lagi dingin dan kejam, melainkan menyunggingkan senyum tipis, yang terasa sangat menyegarkan. Bab 707 membunuhmu saat kamu sakit, rasanya sungguh nikmat. Sekarang dia benar-benar merasa begitu nikmat. Sebelumnya, dia sangat frustrasi. Meskipun dia tidak dirugikan dalam situasi tersebut, baginya, jika dia tidak melakukan sweep terhadap lawan, apa bedanya dengan dirugikan? Ye Xiwen, meskipun kau punya beberapa teknik rahasia yang luar biasa, di hadapan kekuatan absolut, semuanya palsu. Kau pasti bukan lawanku, kata Mu Shengji dingin, seolah ingin memperkuat kepercayaan dirinya. Ayo, Mu Shengji meraung, lalu mengeluarkan 2 tablet batu penangkal iblis, yang langsung jatuh. Ia sudah memikirkan solusinya, karena tubuh fisiknya bukan tandingan Ye Xiwen. Ia akan langsung menghancurkannya dengan senjata sihir. Ia tak percaya Ye Xiwen masih bisa menandingi tablet penangkal iblisnya. Kali ini, aku akan memenggal kepalamu. Mu Shengji sudah bergegas ke depan Ye Xiwen, dan monumen penindas iblis itu sudah runtuh. Gelombang-gelombang mengerikan dan mengejutkan keluar dan menyebar melingkar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xiwen terus-menerus dipukul mundur dan tampak sangat malu. Ia bisa mendengar teriakan para murid Balai Penegakan Hukum. Awalnya, mereka tidak berani berbicara karena melihat Ye Xiwen tidak dalam posisi yang menguntungkan. Namun, melihat Ye Xiwen dalam posisi yang merugikan dan sangat malu, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk meraung marah. Keduanya pada dasarnya bisa dikatakan setara. Titik di mana Ye Xiwen lebih kuat daripada Mu Shengji adalah tubuh fisiknya. Namun, ketika Mu Shengji terus menghancurkannya dengan senjata sihir, tubuh fisiknya tidak mampu memberikan keuntungan seperti itu dan ia langsung terpuruk. Ye Xiwen, ini tidak bisa terus berlanjut. Kalau kau terus seperti ini tidak akan pernah berakhir. Ye Mo mengingatkan, meskipun Ye Xiwen tidak akan kalah, ia juga tidak akan mampu mengalahkan Mu Shengji. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, kemungkinan besar pertempuran ini tidak akan ada habisnya. Entah berapa lama lagi pertempuran ini akan berlangsung. Mungkin pertempuran ini tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak telah menghabiskan energi sejati mereka.
Namun dengan kekuatan kedua orang ini, akan dibutuhkan waktu yang tak terbatas untuk menguras habis energi mereka yang sebenarnya. Pertarungan cepat, keputusan cepat, teriak Ye Siwen. Yemo, tarik kekuatan nadi naga untukku. Raungan Ye Siwen mengguncang langit dan bumi, dan banyak meteorit di sekitarnya meledak menjadi bubuk. Aliran kekuatan yang tak henti-hentinya berkumpul di tubuhnya. Inilah kekuatan urat nadi naga. Di cermin Tianyuan, kekuatan urat nadi naga dimobilisasi, dan energi spiritual yang diambil dari urat nadi naga langsung mengalir ke tubuh Ye Siwen. Ini adalah energi yang jauh lebih murni daripada energi spiritual biasa tanpa kotoran apapun, karena langsung diambil dari pembuluh darah naga. Banyaknya urat spiritual di dunia ini semuanya merupakan energi kelas 2 yang berasal dari urat naga, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan urat naga langsung. Meskipun urat naga ini tidak terlalu besar, ia telah menghabiskan banyak energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada dasarnya ia masih lebih kuat daripada urat spiritual. Kini semua energi spiritual ini tertarik pada Ye Siwen, dan tubuh Ye Siwen tiba-tiba meletus dengan gelombang yang bahkan lebih dahsyat dan mengerikan dari sebelumnya. Gelombang ini hampir menyentuh jangkauan alam transenden. Seluruh langit berbintang bergetar, dengan kekuatan yang amat dahsyat. Karena sebagian besar kekuatan cermin Tianyuan awalnya digunakan untuk menekan urat naga tersebut. Ketika Ye Siwen ingin memanfaatkan urat naga tersebut, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan cermin Tianyuan ke dalamnya, mengekstrak kekuatannya sekaligus menekan serangan balik urat naga tersebut. Sebelumnya, sekte-sekte besar mengubur urat naga mereka di bawah tanah, menciptakan formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menekan dan mengekstrak energi spiritual urat naga, lalu mengembangkannya menjadi urat spiritual untuk menekan keberuntungan mereka. Tapi sekarang Ye Siwen harus menggunakan cermin Tianyuan untuk menyelesaikan proses penekanan, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Tapi ini sudah cukup. Meskipun ia tidak memiliki bonus kekuatan cermin Tianyuan, Ye Siwen telah mendapatkan bonus energi spiritual urat naga. Ye Siwen merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya mendidih. Ia tiba-tiba menghentakkan kakinya, lalu tiba-tiba melesat menembus langit dan langsung menerjang ke sisi Mu Shengji. Mu Shengji masih tidak tahu apa yang salah dengan Ye Siwen. Awalnya, ia berada dalam situasi yang agak memalukan karena serangannya. Tetapi sekarang ia justru menyerangnya secara aktif. Kehancuran besar, teriak Ye Siwen, mengepalkan kelima jarinya, dan mengubahnya menjadi bintang besar, yang tiba-tiba jatuh di atas Mu Shengji. Mu Shengji langsung merasakan kekuatan tak tertandingi tiba-tiba menimpanya. Seketika, semua pertahanannya hancur, dan bahkan kecepatan Ye Siwen meningkat, sehingga ia bahkan tak sempat menembakkan prasasti penekan iblis. Bang! Mu Shengji terpental dan darah menyembur keluar. Ia hampir terluka di bagian dalam. Kakak seniormu benar-benar terluka. Banyak orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mu Shengji benar-benar dihempaskan oleh Ye Siwen hanya dengan satu pukulan. Bukankah tadi dia sedang berada di atas angin? Kok tiba-tiba dia terhempas sekarang? Metode apa yang Ye Siwen gunakan? Tetapi kali ini mereka tidak terlalu bingung, karena kekuatan Ye Siwen telah meningkat pesat, dan mereka dapat merasakan dan melihatnya. Mata Mu Shengji dipenuhi kejutan dan kebingungan. Tidak tahu mengapa Ye Siwen tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sekuat itu lagi. Dibandingkan sebelumnya, sepertinya Ye Siwen sekarang menggunakan semacam metode rahasia, dan penglihatan kuat itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Namun, Ye Siwen tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir, dan bergegas lagi. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia kembali berada di depan Mu Shengji dalam sekejap mata. Pada saat ini, tubuh Ye Siwen diselimuti keilahian emas, bagaikan dewa emas. Ia tiba-tiba meledak, dan tinju emasnya terayun dan menghantam dengan tiba-tiba. Ledakan, seluruh langit ditembus oleh tinju emas Ye Siwen dalam sekejap. Di saat kritis itu, Mu Shengji membentangkan sepasang sayap di belakangnya dan menghindari serangan Ye Siwen dengan sangat tipis. Saat ia bernapas lega, tiba-tiba ia melihat kilatan cahaya keemasan di depannya dan Ye Siwen mengejarnya. Sepasang sayap emas di belakangnya meledak dengan suara gemuruh dan mengejarnya tanpa henti, membuatnya tak sempat bernapas. Ia tidak pernah membayangkan suatu hari keadaan akan berubah seperti ini.
dan ia terpaksa mundur dengan sekuat tenaga. Entah sejak kapan, sekitarnya dipenuhi kekuatan angin dan guntur. Naga-naga petir yang panjang muncul di dalamnya, membentuk lautan petir dan api, yang sangat mengerikan. Lampu-lampu listrik itu seperti tali yang mengikatnya, membuatnya sulit bergerak. Bahkan jika ia menggunakan sepasang sayap di belakangnya, mustahil baginya untuk mencapai kecepatan semula. Boom! Sebuah aliran udara yang kuat tiba-tiba menyapu dari tubuh Mu Shengji, mengguncang guntur dan kilat di sekitarnya. Ia hendak melarikan diri, tetapi Ye Xiwen telah memanfaatkan momen singkat ini dan bergegas, mengayunkan tinju emas lainnya. Bang! Mu Shengji terhuyung setelah terkena tinju emas dan hampir terlempar langsung ke lautan guntur dan kilat. Namun, itu tak terelakkan dan kondisinya pun tak jauh lebih baik. Sangat menyedihkan. Darah, berceceran dan pecahan tulang beterbangan. Ye Xiwen sama sekali tidak menahan diri saat menyerang. Baginya, mustahil untuk menahan diri saat ini. Jika Mu Shengji berada di posisinya, dia pasti tidak akan menahan diri. Kedua belah pihak tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ye Xiwen bertindak tegas, tidak memberi Mu Shengji kesempatan untuk membalikkan keadaan. Langkah pertamanya fatal, berniat membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara benturan keras terdengar satu demi satu. Tetapi kali ini bukan Mu Shengji yang terus menekan Ye Xiwen. Tetapi sebaliknya, Ye Xiwen terus membombardir Mu Shengji. Kara, dengan suara patah tulang yang nyaring, dada Mu Shengji hancur total oleh Ye Xiwen. Entah berapa banyak tulang yang patah. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan langsung menghantam meteorit yang tak terhitung jumlahnya sebelum ia nyaris berhenti. Mu Shengji meraung panjang dan menatap Ye Xiwen dengan tatapan penuh kebencian. Ini pertama kalinya ia dipukuli separah ini. Sebelumnya, bahkan pertarungan antara Huang Wuji dan dirinya sendiri kebanyakan berakhir seri, dan belum pernah sesedih ini. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Ye Xiwen, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan membunuhmu, kata Mu Shengji dengan ganas. Sebuah kekuatan mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Ini adalah metode rahasia yang telah ia persiapkan untuk meningkatkan kekuatannya melawan Ye Xiwen. Ia sudah merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak tahu berapa lama metode rahasia Ye Xiwen bisa bertahan. Tetapi ia tidak sabar menunggu hari di mana metode rahasia Ye Xiwen dihancurkan. Karena sebelum itu, ia akan dipukuli sampai mati oleh Ye Xiwen. Awalnya, ia mempraktikkan teknik rahasia ini khusus untuk menghadapi Huang Wuji. Teknik ini dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan dalam waktu singkat. Namun, ia tidak menyangka akan menggunakannya bahkan sebelum berhadapan dengan Huang Wuji. Bahkan sebelum ia harus menggunakannya pada Ye Xiwen, semut yang selama ini tidak pernah ia anggap serius. Pada titik ini, ia harus mengakui bahwa Ye Xiwen, semut ini, memang telah memberinya kejutan besar dan menjadi ancaman besar baginya. Ia adalah lawan yang setara. Aura yang sangat mengerikan akan memancar darinya. Ia bagaikan dewa iblis yang terbangun, tiba-tiba mendidih dengan energi, siap bangkit dan menaklukkan dunia, menandai dimulainya era dan awal mula sang dewa iblis. Namun, Ye Xiwen tidak memberinya kesempatan ini. Ia langsung membentuk segel pengguncang gunung di langit, yang berubah menjadi pegunungan raksasa dan jatuh tepat di atas Mu Shengji. Momentum Mu Shengji langsung terputus, dan ia terhempas. Daging dan darahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan potongan-potongan tulangnya beterbangan. Mata Mu Shengji masih dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik rahasianya telah digagalkan bahkan sebelum sempat dirumuskan. Ye Xiwen menatap Mu Shengji dengan dingin dari samping. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti prinsip memanfaatkan penyakit untuk membunuhmu? Bab 708 Akhir Sebuah Legenda. Aura di tubuh Mu Shengji barusan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya teknik rahasia yang baru saja ia siapkan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya teknik rahasia yang bisa digunakan sebagai kartu truf oleh seorang pahlawan seperti Mu Shengji. Jika dia benar-benar dibebaskan, bahkan dia mungkin tidak mampu menghadapinya sekarang. Bagaimana dia bisa membiarkan Mu Shengji melepaskan teknik rahasianya dengan lancar? Semua orang hampir tercengang, menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung.
Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Ini bukan orang biasa. Ini Mu Shengji, calon kepala Balai Penegakan Hukum dan seorang Santo Agung yang telah mencapai kesempurnaan agung. Bagaimana mungkin dia terus-menerus dihujani seperti anjing mati? Tubuhku terus-menerus terhempas. Apakah ini kiamat? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat sesuatu yang mustahil terjadi? Haha, sudah kuduga. Adik junior memang punya cara. Bai Jiansong tertawa dan berkata, baru sekarang ia merasa tenang. Ia khawatir bagaimana Ye Xiwen akan melawan Mu Shengji. Sosok yang menakutkan, bahkan kakak tertua pun harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak boleh dianggap remeh. Sehebat apapun bakat Ye Xiwen, yang terpenting adalah ia terlalu muda dan waktu latihannya terlalu singkat, yang tidak setara dengan Mu Shengji. Namun kini, ketika ia melihat sendiri Mu Shengji dipukuli habis-habisan oleh Ye Xiwen, ia akhirnya percaya pada apa yang dikatakan Ye Xiwen sebelumnya. Ia sungguh tidak akan bertempur tanpa keyakinan dan tidak akan melakukan apapun tanpa keyakinan. Namun, betapapun yakinnya ia pada Ye Xiwen sebelumnya, ia tak pernah membayangkan akan benar-benar melihat pemandangan ini. Hasil terbaik yang terpikirkan sebelumnya adalah Ye Xiwen bisa melawan Mu Shengji, tidak dibunuh oleh Mu Shengji, dan bertahan sampai Huang Wuji dan Zhang Xingzi kembali. Sekarang tampaknya tidak perlu sama sekali. Ye Xiwen dapat menangani Mu Shengji sendirian. Kalau dia tidak mengenal Ye Xiwen, kalau dia tidak tahu kalau 3 bulan lalu dia masih seorang santo besar setengah langkah, dia mungkin akan mengira kalau Ye Xiwen pasti sudah memiliki kekuatan seperti itu sejak awal, bukan menggunakan metode rahasia. Karena kelihatannya dia tidak menggunakan metode rahasia apapun, melainkan mengerahkan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen tidak menggunakan metode rahasia apapun, melainkan hanya memobilisasi klon binatang bintang. Jika tidak, dia pasti bukan tandingan Mu Shengji. Ye Xiwen menatap Mu Shengji dengan ekspresi dingin. Ia ingin membunuhnya selagi Mu Shengji masih lemah. Ia bahkan tak berpikir untuk menahan diri. Ia mengayunkan tinju emasnya dan menyerang sekali lagi. Bang! Mu Shengji dihempaskan lagi oleh Ye Xiwen. Darah mengucur deras dari sudut mulutnya. Tak ada daging utuh yang tersisa di tubuhnya. Dan tulang-tulang putih terlihat hampir di mana-mana. Dengan kata lain, tubuhnya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari wujud asli Dewa Buas. Orang biasa manapun akan hancur menjadi pai daging akibat pukulan Ye Xiwen. Ye Xiwen, beraninya kau tidak menggunakan teknik rahasia untuk melawanku secara adil. Mu Shengji meraung. Teknik rahasia yang ia bicarakan bukanlah teknik yang digunakan Ye Xiwen untuk melonjak dari setengah langkah Sage Agung ke kesempurnaan agung alam Sage Agung. Melainkan teknik yang kemudian meningkatkan kekuatan tempurnya. Mungkin ia sendiri tidak menyadarinya. Tetapi sebenarnya ia merasa sedikit takut. Dengan kata lain, ia sebenarnya takut dengan serangan Ye Xiwen. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di masa lalu, bahkan ketika menghadapi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi darinya, ia berani menyerang dan tidak pernah gentar. Bahkan ketika Huang Wuji telah memasuki alam Sage Agung dan mencapai kesempurnaan agung sebelum dirinya, ia tidak pernah takut. Namun kini ia memang malu-malu. Meskipun ia sendiri tidak menyadarinya, ia sudah merasa mustahil baginya untuk mengalahkan Ye Xiwen yang menggunakan teknik rahasia itu, dan berharap dapat bertarung secara adil. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut keadilan, yang selalu dia benci dalam hatinya, akan tiba-tiba muncul saat ini. Awalnya, ia meremehkan apa yang disebut tuntutan keadilan. Apa itu keadilan? Hanya yang lemah yang menuntut keadilan. Yang kuat hidup di dunia yang tidak adil, di mana tingkat kekuatan yang berbeda mendominasi aspek situasi yang berbeda. Sekarang ia benar-benar menuntut keadilan. Karena mentalitasnya, ia menjadi lemah dan mendambakan pertarungan yang adil. Ia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Jika pertarungannya adil, ia tidak akan takut pada Ye Xiwen sama sekali. Bahkan Ye Xiwen pun tidak akan menjadi lawannya dan akan dibunuh olehnya. Sama seperti tadi, Ye Xiwen dipukuli habis-habisan olehnya. Agar adil, kau, seorang suci agung yang telah mencapai kesempurnaan agung, datang untuk menghabisiku, seorang suci agung setengah langkah. Apa kau pikir ini adil? Ye Xiwen mencibir.
Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut keadilan. Ketika ia datang langsung ke puncak Changsing untuk menghabisinya sebagai seorang suci agung, pernahkah ia mempertimbangkan untuk memberinya waktu dan menunggunya dewasa sebelum bertarung secara adil? Dia tidak pernah memikirkan keadilan sebelumnya. Tetapi sekarang karena dia dirugikan, dia menuntut keadilan. Sungguh konyol. Namun, karena hal inilah Ye Xiwen melihat dengan jelas rasa bersalah Mu Shengji. Dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri, yang tampaknya telah menggunakan semacam sekretaris. Ye Xiwen memiliki kendali penuh dan mendominasi kehampaan. Meskipun tubuhnya saat ini bukanlah tubuh yang mendominasi, aura mendominasi yang ia kembangkan melalui latihan, seni tubuh mendominasi, selama bertahun-tahun masih terpancar tanpa disadari. Biasanya, Ye Xiwen sengaja menahan energinya dengan teknik menahan napas, agar tidak terlihat. Namun, karena ia tidak menahan diri, semuanya meledak sekaligus. Ia bagaikan raja tiran yang datang dari zaman kuno dan menatap Mu Shengji dengan dingin. Mata Mu Shengji memerah, dan ia hampir mati tercekik oleh kata-kata Ye Xiwen. Ya, ia memang tidak memikirkan keadilan apapun barusan. Ia tidak berpikir bahwa sangat tidak adil baginya untuk menyerang Ye Xiwen dengan kesempurnaannya yang luar biasa di alam Sein Agung. Raungan, Mu Shengji meraung panjang, dan kekuatan di tubuhnya meledak, menyerbu ke arah Ye Xiwen. Namun suara Ye Xiwen yang sangat dingin terdengar di telingaku. Saatnya mengakhiri legenda Anda. Sebuah perangko besar meluncur turun dari alam semesta, bagaikan sebuah gunung besar yang jatuh langsung ke bawah. Boom! Kekuatan penghancur yang dahsyat, tanpa embel-embel, langsung menghancurkan seluruh pertahanan tubuh Mu Shengji dan menjatuhkannya ke sebuah meteorit. Menghancurkan meteorit itu secara langsung. Ia menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya hampir hancur total. Kekuatan Ye Xiwen terlalu besar. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, ia pasti sudah mati sekarang. Kekuatan bertarung yang mengerikan. Semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Performa Ye Xiwen yang kuat benar-benar membalikkan ketiga pandangan mereka. Itulah Mu Shengji. Pria super kuat yang telah mendominasi Akademi Zenwu selama ratusan tahun dan tidak pernah menunjukkan kelemahan kini dikalahkan oleh Ye Xiwen. Dan itu merupakan kekalahan telak. Sebelumnya, bahkan mereka yang paling optimis terhadap Ye Xiwen pun tak berani membayangkan hasil seperti itu. Hasil terbaik yang bisa mereka bayangkan adalah Ye Xiwen memblokir Mu Shengji dan mencegahnya membunuhnya. Itu saja. Tetapi sekarang semua ini jelas telah menjungkirbalikkan semua konsep mereka, terutama para murid Balai Penegakan Hukum. Mereka tercengang, seolah-olah mereka telah menyaksikan kejatuhan para dewa di hati mereka dengan mata kepala sendiri, dan pandangan dunia mereka pun runtuh. Bagaimana bisa Mu Shengji, yang mereka anggap tak terkalahkan, dikalahkan dan menderita kekalahan telak di tangan Ye Xiwen, yang sebelumnya tak seorang pun anggap sebagai lawan yang menjanjikan. Terlebih lagi, kekalahan itu tanpa ketegangan, bukan jenis kemenangan atau kekalahan yang diraih dengan selisih tipis. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak master dari generasi yang lebih tua menghela napas. Mereka, Mu Shengji, dan Huang Wuji, berasal dari generasi yang sama, bahkan beberapa bahkan lebih tua. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Mu Shengji meraih kejayaan selangkah demi selangkah dan menjadi legenda di Akademi Zenwu. Namun kini, legenda ini akan berakhir. Mereka tiba-tiba merasakan sesak napas. Sebuah era telah berakhir. Sebuah legenda akan segera berakhir. Itu adalah legenda mereka, era mereka. Meskipun masih ada Huang Wuji, Huang Wuji hanya setara dengan Mu Shengji. Mu Shengji telah dikalahkan dengan telak, dan Huang Wuji, banyak orang yang tidak lagi memiliki kepercayaan seperti itu padanya. Dengan pertempuran ini, Ye Xiwen kemungkinan besar akan bangkit dengan kuat. Ini adalah era baru dan legenda baru. Namun legenda ini tercapai dengan mengalahkan legenda lama. Seolah-olah mereka telah menyaksikan Huang Wuji dan Mu Shengji mengalahkan satu demi satu legenda lama dan menciptakan legenda mereka sendiri. Sekarang, era itu sudah berakhir. Legenda telah berakhir. Kalau kau tak punya teknik rahasia, kau takkan bisa jadi lawanku. Mu Shengji meraung tak rela. Seolah-olah Ye Xiwen baru saja dipukul mundur olehnya.
dan ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia tak pernah menyangka dalam waktu sesingkat itu, situasinya akan tiba-tiba berubah, dan situasinya akan terbalik. Dari ia mengejar Ye Xiwen hingga dibunuh oleh Ye Xiwen, rasanya seperti berpindah dari surga ke neraka. Cukup untuk membunuhmu. Ia tak ingin melanjutkan perdebatan verbal itu. Perdebatan itu tak ada artinya sekarang. Ye Xiwen melangkah maju dan mengejar Mu Shengji, berniat menghabisinya sepenuhnya. Cukup, teriakan keras datang langsung dari Akademi Zhenwu di bawah. Suaranya menggelegar seperti lonceng, seolah seluruh suara Tao langsung merasuk ke dalam hati orang-orang. Sebuah tangan besar langsung merobek kehampaan dan meraih Ye Xiwen, mencegahnya terus mengejar Mu Shengji. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan tekanan dahsyat yang tak terlukiskan. Kekuatan itu membuatnya tak berdaya melawan. Kekuatan yang melampaui alam suci agung. Di hadapan kekuatan ini, dia sama tidak berartinya seperti seekor kelinci yang menghadapi singa yang ganas, yang tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Tiba-tiba terkejut, sepasang sayap iblis di belakangnya mengepak tiba-tiba, dan dalam sekejap mereka muncul ratusan mil jauhnya, nyaris lolos dari tangan raksasa itu. Bab 709 Chang Xingzi kembali. Ye Xiwen nyaris lolos dari cengkeraman tangan besar itu dan baru bernapas lega ketika seorang penguasa alam transenden bertindak. Ia tahu jika Mu Shengji akhirnya tak mampu bertahan, seorang penguasa alam transenden mungkin akan turun tangan. Karena setahunya, ada penguasa seperti itu di Balai Penegakan Hukum, yang juga merupakan mentor Mu Shengji. Bagaimana mungkin ia bisa menyaksikan Mu Shengji mati di tangannya seperti ini? Oleh karena itu, Ye Xiwen bertekad untuk segera mengakhiri pertempuran. Ia baru saja mengerahkan kekuatan urat nadi naganya dengan niat ini, yaitu membunuh Mu Shengji sekaligus dan tidak memberinya kesempatan. Namun, ia jelas masih selangkah terlalu lambat, dan justru diintervensi oleh sang guru di alam transenden. Ia diam-diam berkeringat dingin. Sang guru di alam transenden memang pantas menjadi seorang guru di alam transenden. Kekuatan seperti itu sungguh sulit dilawan, dan ia bahkan tidak berada di level kehidupan yang sama dengan sang bijak agung. Untungnya, sayap iblis Ye Xiwen cukup cepat. Selain itu, ia telah siap secara mental dan waspada terhadap intervensi para master di alam transenden, sehingga ia nyaris lolos dari serangan mengerikan ini. Hanya satu pukulan saja sudah membuatnya merasa dingin di hatinya. Alam transenden terlalu menakutkan. Orang-orang biasanya membicarakan betapa hebatnya sang bijak agung dan betapa ia merupakan pilar keluarga. Namun, baru setelah benar-benar bertarung dengan seorang penguasa alam transenden, seseorang akan menyadari bahwa jurang pemisah di antara keduanya begitu besar sehingga orang biasa mustahil memahaminya. Ibarat semut yang merayap di tanah, tak akan pernah mengerti dunia elang yang terbang tinggi di angkasa. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Hanya para master di alam transenden yang merupakan pilar sejati Akademi Zhenwu. Beberapa orang inilah yang menopang tulang punggung Akademi Zhenwu. Sama seperti puncak Changxing. Meskipun telah diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi, puncak Changxing tetap merupakan warisan yang berpengaruh. Alasannya sederhana, karena puncak Changxing dipimpin oleh seorang ahli alam transenden yang kuat. Namun, yang tidak disangka Ye Xiwen adalah pihak lain belum selesai menyelamatkan Mu Shengji. Ia tiba-tiba membentuk tangan besar dan meraih Ye Xiwen, berniat menghabisinya, dan sikapnya sangat tegas. Ye Xiwen langsung ketakutan. Dengan panik membentangkan sayap iblisnya, ia mulai melayang, dengan kecepatannya yang sudah mengerikan. Belum lagi kekuatan tambahan dari urat nadi naga, ia bisa langsung bergerak ratusan mil. Meski begitu, ia hampir terhimpit hingga tewas oleh tangan raksasa itu. Meskipun tangan itu tidak menyentuhnya, hembusan udara yang mengerikan itu saja sudah cukup untuk membuatnya sesak napas, hampir membuatnya muntah darah. Gelombang udara yang mengerikan itu hampir membuat monster bintang raksasa itu muntah darah. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Tetapi tangan besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan mencengkeram lagi. Dan Ye Xiwen hampir tertangkap di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan yang direbut oleh tangan besar itu runtuh seluruhnya. Setiap kali, Ye Xiwen berhasil menghindari serangan itu dengan sangat tipis.
Tetapi kecepatannya semakin melambat, bahkan dengan tambahan kekuatan urat naga. Sekalipun ia tidak tertangkap, setiap serangan hanya akan memperparah luka Ye Xiwen, dan kecepatannya secara alami akan melambat. Tepat saat dia hendak ditangkap, sebuah tangan besar lain muncul dari langit, merobek langit dan langsung meledakkan tangan besar itu. Si Daoling, apa kau pikir tidak ada seorang pun di atau sekitar puncak Changsingku? Sebuah teriakan dingin datang langsung dari kedalaman alam semesta. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap pemandangan itu dengan takjub, bertanya-tanya siapa yang begitu berani. Begini, si Daoling adalah kepala Balai Penegakan Hukum saat ini. Ia memegang posisi tinggi di Akademi Zhenwu. Hanya segelintir orang yang mampu menyainginya. Yang lain tidak berani menyebut namanya. Seiring waktu, bahkan pendatang baru pun tidak tahu bahwa kepala Balai Penegakan Hukum itu sebenarnya bernama si Daoling. Dan banyak yang hanya memanggilnya kepala. Sekarang seseorang benar-benar berani memanggilnya dengan namanya. Banyak orang pintar menduga bahwa orang yang baru saja bergerak itu kemungkinan besar adalah kepala Balai Penegakan Hukum, si Daoling. Di Balai Penegakan Hukum, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Xiwen tanpa perlawanan. Sebelum ini, tak seorang pun pernah menyangka akan menjumpai pemandangan seperti ini dan menyaksikan akhir dari sebuah legenda. Bagi banyak master yang hadir, para master di alam transenden itu terlalu jauh dan tidak selevel dengan mereka. Sebaliknya, orang-orang seperti Mu Shengji lebih dekat dengan semua orang dan telah mengukir legenda melalui ratusan tahun pertempuran. Betapa kuatnya dia. Dia adalah pemimpin di antara murid-murid Akademi Zhenwu. Dan hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya. Dia menyerang dengan kekuatan besar, tetapi dikalahkan habis-habisan oleh Ye Xiwen dan hampir mati. Orang seperti itu benar-benar dikalahkan oleh Ye Xiwen. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka. Bahkan Mu Shengji pun dikalahkan dengan cara ini. Status Ye Xiwen di hati semua orang tiba-tiba meroket ke tingkat yang tak terbayangkan. Menggantikan Mu Shengji, bahkan lebih tinggi darinya. Karakter seperti itu benar-benar dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Selain campur tangan seorang master di alam transenden, apalagi yang mungkin terjadi? Ditambah dengan teriakan dingin ini, banyak orang yang cerdas menduga bahwa kepala Balai Penegakan Hukumlah yang mengambil tindakan. Pantas saja Ye Xiwen dipukuli begitu keras hingga ia tak berdaya melawan. Sungguh mengerikan. Tetapi yang benar-benar mengejutkan mereka adalah siapa yang berani memanggil nama si Daoling seperti itu. Chang Xingzi, kau sudah kembali. Sebuah suara bingung terdengar dari Akademi Zhenwu. Semua orang langsung mengerti bahwa orang ini sebenarnya adalah Chang Xingzi, sosok legendaris lainnya. Sebagai kepala puncak Changxing generasi ini, meskipun ia berasal dari garis keturunan yang sama, ia memiliki kekuatan alam transenden. Tentu saja, kekuatan Chang Xingzi sangat mengerikan. Kalau aku tidak kembali, bagaimana mungkin aku tahu kau berani melakukan hal sekejam itu? Sebuah suara dingin datang dari alam semesta, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan mendekat dari kedalaman alam semesta. Ia tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Dalam sekejap, bagaikan kilat, ia telah tiba di medan perang tempat Ye Xiwen dan Mu Shengji bertarung. Ia seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda. Matanya tajam dan dalam, tetapi hanya sekilas. Pada hari-hari biasa, ia tampak seperti lelaki tua biasa. Di sampingnya, seorang pemuda berdiri dengan gagahnya. Auranya mendominasi seluruh alam semesta. Seolah-olah dia adalah pusat seluruh alam semesta. Sangat menarik perhatian semua orang. Ye Xiwen langsung mengenali pemuda itu. Ia tak lain adalah kakak laki-lakinya, Huang Wuji. Jadi, identitas suci lelaki tua di depannya sudah jelas. Ia adalah kepala biara puncak Changsing saat ini, Chang Xingzi. Ye Xiwen tanpa ragu-ragu dan segera menggunakan teknik generasi Phoenix Langit untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia melangkah maju dan berkata, "Salam, Guru, kakak senior." Ia sudah lama mendengar dari Bai Jiansong bahwa gurunya, Zhang Xingzi, dan kakak seniornya, Huang Wuji, mungkin akan kembali karena masalah ini. Ia tidak menyangka tidak ada pergerakan dalam 3 bulan terakhir, tetapi justru di saat kritis ini. Namun, dengan kehadiran Zhang Xingzi, ia akhirnya bisa bernapas lega.
Meskipun baru pertama kali bertemu Zhang Xingzi, hal itu tidak menghalangi Ye Xiwen untuk berterima kasih padanya. Huang Wuji mengangguk kepada Ye Xiwen dengan senyum di wajahnya yang tegas. Ia selalu sangat optimis terhadap adik junior ini. Ia merasa bahwa adik junior itu mungkin orang yang diutus Tuhan untuk menghidupkan kembali puncak Changxing mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa memulihkan Sutra Changxing yang telah mereka tekuni selama bertahun-tahun begitu ia datang. Changxing Jing adalah ilmu sihir tertinggi puncak Changxing dan fondasi dari semua seni bela diri puncak Changxing. Puncak Changxing tidak dapat dianggap lengkap tanpa Changxing Jing. Oleh karena itu, generasi-generasi Changxingzi pada dasarnya menghabiskan sepanjang tahun di medan perang yang kacau itu, mencari Changxing Jing yang mungkin ditinggalkan oleh leluhur mereka. Perlu diketahui bahwa medan perang yang kacau bukanlah tempat yang damai, melainkan tempat yang sangat berbahaya. Bahkan para kepala biara puncak Changxing dari generasi ke generasi telah meninggal di sana, dan warisannya hampir hancur. Sejak saat itu, kepala biksu puncak Changxing akan terlebih dahulu menerima seorang murid dan mengajarinya secara pribadi hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi sebelum ia merasa tenang untuk pergi ke medan perang. Meskipun bisa dibilang panen yang melimpah, itu bukanlah tujuan awal mereka, karena mereka tidak menemukan Changxing Jing. Kini mereka tidak perlu mencarinya sama sekali, karena Changxing Jing telah rampung, dan bahkan mungkin lebih lengkap daripada versi aslinya. Bahkan berkat Ye Xiwen, ia berhasil menembus ranah yang sudah lama tak ia tembus, dan mengalahkan rival lamanya, Mu Shengji, dalam sekali tebas. Semua ini berkat Ye Xiwen, sehingga ia selalu mengira Ye Xiwen berasal dari puncak Tianxing Changxing. Changxingzi menatap Ye Xiwen dengan ekspresi rumit. Murid kecil yang belum pernah ia temui ini berbeda dari warisan lain yang terbagi menjadi banyak faksi. Karena puncak Changxing hanya memiliki satu garis keturunan selama bertahun-tahun, semua murid yang berada di bawah naungannya adalah murid-muridnya. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki murid baru beberapa dekade yang lalu, tetapi dia tidak menganggapnya serius, seperti yang Wen Jun dan Deng Suixin. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan menjadi seorang jenius yang tidak kalah berbakat dari Huang Wuji. Tidak, ia bahkan akan lebih berbakat daripada Huang Wuji. Setidaknya, Huang Wuji tidak seberbakat dirinya saat seusianya. Mungkin benar yang dikatakan Huang Wuji. Dia benar-benar orang dari puncak Tianxing Hejiangxing. Namun, tatapannya hanya tertuju pada Ye Xiwen sejenak sebelum dia berkata, tidak perlu bersikap sopan. Silsilah Changxing Feng tidak terlalu mementingkan etiket. Lagi pula, jumlah mereka sedikit, dan tidak realistis untuk membangun hierarki yang ketat. Zhang Xingzi menatap ke kedalaman alam semesta, ke arah Akademi Zhenwu. Tetapi segera melihat seorang pria parubaya berpakaian hijau dan bercelana pendek berjalan mendekat. Berbeda dengan temperamen Zhang Xingzi pada umumnya, ia adalah pria yang agresif dan kuat dengan tatapan mata tajam. Kemanapun ia lewat, orang-orang terpaksa mundur, memperlihatkan ketajamannya. Orang ini tak lain adalah Kepala Balai Penegakan Hukum, Si Daoling. Bab 710 sebuah berkah terselubung. Ini aura yang sama sekali berbeda dari Zhang Xingzi, aura yang memandang ke segala arah dan menyimpan kekuatan besar. Ini adalah jenis aura yang tidak pernah bisa dikembangkan oleh Zhang Xingzi. Temperamen orang biasa berkaitan dengan pengalaman hidup mereka. Si Daoling, sebagai Kepala Balai Penegakan Hukum Akademi Zhenwu, memiliki kekuasaan yang besar. Di antara sekian banyak guru di Akademi Zhenwu, hanya sedikit yang dapat menandinginya. Apalagi kekuatannya. Selain itu, momentum semacam ini dapat tercipta berkat kendali hukum jangka panjang. Meskipun Changxingzi sangat kuat dan merupakan yang terbaik di Akademi Zhenwu, puncak Changxing telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Total muridnya hanya 2 atau 3 orang. Bahkan jika murid-murid pinggiran yang melayani puncak Changxing dihitung, jumlahnya tidak banyak. Terlebih lagi, ia adalah bos yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan apapun. Tentu saja, ia tidak dapat mempertahankan momentum sekuat itu, tetapi ia memiliki sedikit lebih banyak kedamaian dan makna yang mendalam. Ini adalah dua aura yang sangat berbeda, dan sulit bagi setiap orang untuk membedakan mana yang lebih baik.
Si Daoling melangkah maju. Dibandingkan dengan aura Chang Xingzi yang tenang, ia penuh momentum. Dan ada fenomena aneh di dunia sepanjang jalan. Aku tidak menyangka kau akan kembali. Sepertinya rumor beberapa waktu lalu bahwa kau telah menyelesaikan Chang Xingjing, itu benar. Si Daoling menatap Chang Xingzi dan tampak sedikit terkejut. Puncak Chang Xing saja sudah begitu mengerikan tanpa versi lengkap Chang Xingjing, apalagi versi lengkap Chang Xingjing. Lihat saja Huang Wuji, yang langsung melampaui Mu Shengji setelah mendapatkannya. Chang Xingzi mengangguk. Wajahnya tenang. Dan berkata, sekarang saatnya untuk memahami mengapa kau menyerang muridku. Aku pergi sebentar. Dan ku dengar orang-orang dari Balai Penegakan Hukummu sangat aktif. Yang Zhang Xingzi maksud tentu saja adalah fakta bahwa mereka telah berulang kali menyusahkan Ye Xiwen. Ia telah melihat semua ini dan bukannya tidak menyadarinya. Tetapi ia belum menemukan kesempatan yang tepat. Tanpa diduga, si Daoling hanya mengangguk, tanpa membantah sedikit pun. Ia hanya menatap Chang Xingfeng dengan tegas dan berkata, aku hanya memberinya pelajaran. Dia masih terlalu muda, tidak baik terlalu pamer. Murid-muridku tentu saja akan kuajari. Bukan giliranmu untuk mengatakan apa-apa lagi. Sekarang muridku telah terluka olehmu. Dan ketika saatnya tiba, Balai Penegakan Hukummu perlu menyediakan sebagian dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Zhang Xingzi mendengus dingin dan berkata ringan, mengakhiri masalah ini dengan kesimpulan yang tegas. Si Daoling tidak membantah, tetapi langsung setuju. Semua orang tahu rencana awalnya, yaitu bertindak sebelum Zhang Xingzi kembali. Namun, karena ia gagal mencapai tujuan ini, ia tidak akan terus membuat masalah. Mengakhiri masalah seperti ini juga merupakan hal yang baik. Semua orang menyaksikan keduanya bertukar kata-kata tajam. Saling tuding itu berakhir hanya dalam beberapa patah kata. Mu Shengji, yang menderita kerugian besar dalam masalah ini, tidak menerima kompensasi apapun. Sementara Ye Xiwen, di sisi lain, diperkirakan akan menerima kompensasi yang besar nantinya. Tapi coba pikirkan, sejak awal, Balai Penegakan Hukum tidak pernah bersikap moral dalam masalah ini. Kemudian, tindakan si Daoling membuat Balai Penegakan Hukum semakin pasif dalam masalah ini. Saat ini, yang terpenting adalah mampu meredakan amarah Chang Xingzi. Namun, karena keduanya berasal dari Akademi Zhenwu, mustahil terjadi bentrokan sengit yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar pertarungan antara dua orang suci agung, melainkan pertarungan antara dua penguasa tak terkalahkan dari alam transenden. Jika itu terjadi, itu akan menjadi peristiwa dahsyat, 100, bahkan 1000 kali lebih serius daripada perseteruan antara orang suci agung. Mu Shengji di samping akhirnya pulih dan sebagian besar lukanya telah sembuh. Meskipun masih terlihat menyedihkan, lukanya tidak serius. Saat ini, ia hanya berdiri di samping si Daoling dengan wajah muram dan ekspresi enggan. Ia sungguh pria yang kuat. Sejak memasuki Akademi Zhenwu, ia selalu dianggap sebagai jenius tak tertandingi di mata semua orang. Orang seperti itu benar-benar menderita kerugian besar di sini, di tangan Ye Xiwen. Setelah kehilangan halo dan tanda legendarisnya, semua orang menyadari bahwa ia sebenarnya hanyalah halo. Kini ia telah menjadi sebuah foil yang menonjolkan kecemerlangan, kehebatan, dan kekuatan Ye Xiwen yang lebih besar. Yang lebih tidak bisa ia terima adalah menghadapi Huang Wuji. Jika menghadapi Ye Xiwen hanyalah rasa malu biasa, maka menghadapi Huang Wuji adalah rasa malu yang amat sangat. Ia dan Huang Wuji telah lama menjadi rival, begitu lama hingga ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Bahkan ia sendiri lupa apa penyebab konflik di antara keduanya. Ia hanya tahu bahwa mereka telah lama menjadi rival, dan mereka telah bersaing lebih dari sekali atau dua kali. Secara umum, kekuatan mereka berimbang dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Jika Huang Wuji tidak tiba-tiba mendapatkan Chang Xingjing yang disempurnakan oleh Ye Xiwen kali ini, dan dengan demikian mengalahkannya dalam satu gerakan, persaingan mereka mungkin akan terus berlanjut seperti ini hingga mereka berdua menjadi penguasa alam transenden dan menjadi rival abadi untuk generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu, dan justru karena itulah, ia semakin enggan menghadapi Huang Wuji yang sekarang.
Ia bisa saja kalah dari Ye Xiwen. Tetapi ia sama sekali tidak boleh kalah dari Huang Wuji. Meskipun ia tidak kalah dari Huang Wuji sekarang, Huang Wuji melihat betapa menyedihkannya ia seperti anjing liar. Baginya, bagaimana ini bisa disebut penghinaan? Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Lihat ke atas. Ini hanya kekalahan. Ini bukan apa-apa. Tiba-tiba, si Daoling berteriak, bagaikan sambaran petir yang menyambar pikiran Mu Shengji. Menyadarkan Mu Shengji yang selama ini terjerat dalam masalah ini. Sepertinya segala sesuatunya berjalan terlalu mulus untukmu setiap hari. Perjalanan panjang seni bela diri baru saja dimulai. Kegagalan bukanlah apa-apa. Kegagalan sesungguhnya adalah mereka yang tidak bisa bangkit setelah dikalahkan. Jika kau bahkan tidak sanggup menanggung ini, lebih baik kau berhenti belajar seni bela diri dan hidup menyendiri sesegera mungkin. Si Daoling berbicara tanpa ampun dan dingin. Namun kata-kata ini penuh dengan kebijaksanaan. Seperti panggilan bangun, yang membuat Mu Shengji terbangun. Bahkan Ye Xiwen, yang berdiri di sampingnya, menatap si Daoling dengan heran dan ragu. Ia tak menyangka si Daoling akan berkata seperti itu. Ia memang pantas menjadi kepala balai penegakan hukum. Seperti kata pepatah, terlalu kaku rentan patah. Baik Mu Shengji maupun Huang Wuji, debut mereka berjalan mulus. Mereka adalah talenta-talenta super yang telah menarik perhatian semua orang sejak debut mereka. Jadi, terlepas dari penampilan luar mereka, mereka sangat bangga di dalam hati. Kebanggaan semacam ini telah merasuk ke dalam tulang mereka, tetapi kebanggaan semacam ini terakumulasi melalui kemenangan-kemenangan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka terus menang, mereka mungkin tidak menyadarinya. Tetapi begitu mereka gagal, mereka akan runtuh. Pilar-pilar spiritual yang menopang seluruh dunia spiritual telah ditembus oleh orang lain, sehingga wajar saja mereka tidak bisa bangkit. Sebaliknya, Ye Xiwen berbeda. Ia tidak memiliki kesombongan yang acuh tak acuh seperti itu. Semua yang ia miliki bukanlah bawaan, juga bukan pemberian dari orang lain. Itu adalah situasi yang ia ciptakan selangkah demi selangkah. Maka ia bisa menerima kemunduran. Bukan berarti ia tidak pernah menghadapi situasi tragis di mana ia diburu dan hampir mati. Sebaliknya, ia sering menghadapi situasi seperti itu. Karena itu, ia lebih memahaminya daripada siapapun. Karena banyak jenius yang pernah dirusaknya di masa lalu runtuh dengan cara ini. Pilar-pilar yang menopang seluruh dunia spiritual mereka telah dipatahkannya, dan mereka takkan pernah bisa bangkit lagi. Bahkan Huang Wuji, yang berdiri di sampingnya, merasa sedikit termenung ketika mendengar ini. Meskipun ia dan Mu Shengji telah bermusuhan selama bertahun-tahun, orang yang paling mengenalnya adalah musuhnya. Ia tahu betul situasi Mu Shengji. Dalam beberapa hal, ia dan Mu Shengji sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah ia belum terkalahkan. Ia bahkan bisa membayangkan betapa mengerikannya situasi jika ia gagal. Situasi di mana seluruh keyakinan dan harga dirinya hancur sungguh tak terbayangkan. Kata-kata ini menyentuh hatinya. Apa yang akan ia lakukan jika berada di posisi mereka? Wajah Mu Shengji memerah, memperlihatkan ekspresi malu yang mendalam untuk pertama kalinya. Ia memulai. Maaf, Guru. Saya telah mengecewakan Anda. Saya akan bangkit lagi. Ini hanya kegagalan. Kan? Bukan apa-apa. Si Daoling sangat puas ketika melihat Mu Shengji memahaminya begitu cepat. Apakah Mu Shengji bodoh? Tidak. Dia sama sekali tidak bodoh. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius super yang dipilih dari jutaan orang. Kalau tidak, dia tidak akan sampai sejauh ini. Namun, justru karena inilah dia memiliki sikap keras kepala yang tak terbayangkan terhadap dirinya sendiri. Dia sangat yakin bahwa dirinya benar. Jadi meskipun dia salah, sulit baginya untuk berubah. Alasan ia bisa berubah pikiran begitu cepat adalah berkat Ye Xiwen. Pertarungan melawan Ye Xiwen terlalu mengejutkan baginya. Baginya, itu hanyalah pertarungan untuk menghancurkan dunia. Semuanya hancur dalam serangan Ye Xiwen. Jadi membangun kembali keyakinan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, si Daoling merasa sangat puas. Seperti apa rasanya gagal. Sebagai seorang ahli bela diri, siapa yang berani mengatakan bahwa ia tidak pernah gagal seumur hidupnya? Namun,
Pecundang adalah mereka yang tidak pernah bisa bangkit lagi setelah gagal sekali. Sedangkan orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu bangkit kembali setelah berkali-kali gagal. Meskipun tubuh emas Mu Shengji yang tak terkalahkan hancur kali ini, ia membangun kembali tekad yang lebih kuat untuk seni bela diri. Dalam hal ini, ia tidak menderita kerugian apapun. Sekalipun aku harus menyediakan beberapa perbekalan untuk puncak Changxing, itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa yang kudapatkan, semua yang kubayarkan tidak ada apa-apanya. Huang Wuji, jangan terlalu senang dulu. Aku akan menantangmu lagi. Tanpa diduga, Mu Shengji melirik Huang Wuji terlebih dahulu. Tetapi ia masih memikirkan rival lamanya, Huang Wuji. Aku menunggu tantanganmu. Huang Wuji menatap Mu Shengji dengan tenang, seolah tidak menganggapnya serius. Tapi kau bukan tandinganku sekarang. 5 tahun. Ku beri kau 5 tahun. Setelah kau mengasah kemampuanmu saat ini, kita akan bertarung.